Sepak bola para pecinta drama di atas lapangan hijau, Real Madrid dan Atletico Madrid kembali menyajikan laga penuh gengsi dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Estadio Metropolitano. Namun ada satu momen yang menjadi sorotan. Jude Bellingham yang tak kuasa menyembunyikan kekesalannya terhadap Vinicius Junior. Atletico hanya butuh 27 detik untuk menyamakan agregat saat mereka memanfaatkan awal yang lamban dari Madrid, mengalirkan bola ke kanan dalam gerakan yang terstruktur dengan baik yang berakhir dengan gol tap-in Conor Gallagher. Los Blancos sebaliknya hampir tidak memiliki peluang di babak pertama saat Vinicius Junior dan Rodrigo dinetralisir dengan baik oleh Atletico di sayap. Sementara Kylian Mbappe terus masuk ke area yang padat. Akhirnya penalti diperlukan untuk menentukan pemenang. Dan Atletico pudar lebih dulu saat Alvarez tergelincir ketika mengambil tendangan penalti yang menyebabkan dia menyentuh bola 2 kali. Los Rojiblancos memang memiliki peluang untuk kembali menyamakan skor setelah usaha Lucas Vazquez diselamatkan Jan Oblak. Hanya saja Marcos Llorente menjadi algojo lainnya yang gagal setelah tembakannya mengenai tiang. Madrid tentu saja memanfaatkan itu sebagaimana penalti Rudiger lolos dari telapak tangan Oblak, mengirim mereka ke perempat final Liga Champions lainnya. Tampil jauh dari harapan. Bermain selama 120 menit yang penuh tekanan, Vinicius justru tampil jauh dari harapan. Pemain Brazil itu tampak kehilangan sentuhan magisnya, lebih banyak melakukan kesalahan daripada menciptakan peluang berbahaya. Puncaknya terjadi pada menit ke-70 ketika Real Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah Kylian Mbappe dilanggar di kotak terlarang. Vinicius maju sebagai eksekutor, tetapi bukannya merobek jala Jan Oblak, bola malah melambung tinggi seakan menuju tribun penonton. Seketika suasana mencekam, fans Madrid terdiam, sementara pendukung Atletico Madrid bersorak penuh kegembiraan. Vinicius yang terpukul karena kegagalannya berusaha tetap tenang, tetapi tatapan tajam Jude Bellingham berbicara lebih dari 1000 kata. Pemain asal Inggris itu awalnya mencoba menyemangati rekannya, tetapi seiring berjalannya waktu, raut wajahnya berubah. Momen yang ditangkap kamera memperlihatkan Bellingham beberapa kali menggelengkan kepala, memukul-mukul tangannya ke udara, dan bahkan mengeluarkan ekspresi frustasi saat melihat Vinicius kehilangan bola dalam beberapa serangan penting. Vinicius Junior penampilan buruk yang tak bisa ditutupi. Jika ada satu pemain yang diharapkan menjadi pembeda, maka Vinicius Junior jelas gagal menjawab ekspektasi tersebut. Atletico Madrid seperti sudah mengantongi cara untuk menghentikan sang winger lincah ini. Setiap kali Vinicius menyentuh bola, minimal 2 hingga 3 pemain Atletico langsung mengepungnya, membuatnya frustasi dan kehilangan ketenangan dalam pengambilan keputusan. Penampilannya sepanjang laga benar-benar jauh dari standar. Ia kehilangan bola berkali-kali, gagal menembus lini pertahanan lawan, dan kerap membuat keputusan yang buruk dalam situasi krusial. Kegagalannya mengeksekusi penalti hanya menjadi puncak dari malam yang penuh kesialan. Alih-alih menjadi pahlawan, ia justru menjadi beban bagi timnya. Bellingham yang dikenal sebagai pemain dengan mentalitas juara tentu tidak bisa menerima kenyataan bahwa rekannya bermain di bawah standar dalam laga sepenting ini. Ia bukan tipe pemain yang mudah menunjukkan kekesalannya di lapangan, tetapi pada laga kali ini emosinya jelas tak terbendung. Menit 115, Vinicius ditarik keluar dan digantikan oleh Endrick. Saat berjalan menuju bench, segelintir fans Atletico mencemoohnya. Vinicius lalu membalas dengan menyebut kalimat, "Kami memenangkan 15 trofi Liga Champions, kalian kosong," katanya sambil tersenyum nyinyir. Di sisi lain, itu adalah kegagalan pertama Vinicius Junior dalam mengeksekusi penalti sejak berseragam Real Madrid di semua kompetisi, termasuk dalam adu penalti. Madrid lolos, tapi ada pekerjaan rumah besar. Meski akhirnya Real Madrid berhasil lolos ke babak perempat final setelah menang dalam drama adu penalti, laga ini meninggalkan tanda tanya besar.
Vinicius harus segera menemukan kembali ketajamannya jika ingin tetap menjadi sosok sentral dalam skuad asuhan Carlo Ancelotti. Jika tidak, bukan tidak mungkin posisinya bakal terancam, terutama dengan hadirnya pemain-pemain lain yang siap mengambil peran lebih besar. Sepak bola memang kejam, dan dalam pertandingan sebesar ini, kesalahan kecil bisa berujung fatal. Untungnya bagi Madrid mereka tetap mampu melaju. Tetapi jika Vinicius tak segera bangkit, bukan tak mungkin di pertandingan berikutnya Carlo Ancelotti akan lebih percaya pada pemain lain. Lantas apakah ini hanya hari buruk bagi Vinicius ataukah pertanda bahwa dirinya mulai kehilangan tempat di skuad utama? Jawabannya hanya bisa diberikan oleh waktu dan reaksi Vinicius di pertandingan berikutnya. Kita tunggu saja. Real Madrid punya jalan yang berat di Liga Champions 2024-2025. Setelah league phase yang berat, Los Blancos bersua Manchester City pada babak playoff. Lawan sulit akan tetapi bisa dikalahkan. Setelah Man City, Real Madrid dihadapkan pada dua laga berat melawan Atletico Madrid. Ini adalah dua laga sengit karena Los Colchoneros bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Selanjutnya, pada babak 8 besar, Real Madrid akan bertemu lawan berat lainnya. Real Madrid akan berjumpa Arsenal. Jelas ini bukan laga yang mudah mengingat performa apik Arsenal pada babak 16 besar. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.